apakah sah pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan seorang yang telah ditetapkan murtad dari Islam? Tidak. Tidak sah. Kalau ada yang berpasangan dengan orang Ahmadiyah atau dahulu yang punya pasangan pengikut ada Nabi baru dahulu muncul, kemudian ditangkap, Ahmad Musaddiq namanya. Nah, dengan keyakinannya itu berarti dia telah murtad dari Islam. Itu bukan hanya sekedar sesat keliru dalam memahami, tetapi kesesatannya itu sudah sampai pada tingkat dia keluar dari Islam. Nah, pernikahan yang terjadi antara seorang muslimah atau muslim yang pasangannya murtad dari Islam itu dipandang bahwa pernikahan itu berakhir dengan kemurtadannya. Ada yang berpendapat dia difasakh, harus dipisahkan sampai diberi waktu untuk istitabah, diminta dia untuk bertaubat kembali. Kalau dia bertaubat, maka di dalam rincian dalam fikih munakahat bisa dikembalikan istrinya kalau istrinya tersebut belum menikah lagi dengan yang lainnya. Dan itu ada konsekuensi tersendiri. Nanti kalau kita membahas tentang fikih nikah, ada yang disebut dengan iddah, ada iddah yang ditalak, ada iddah fasakh. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pernikahannya dianggap tidak ada, dipandang secara hukum tidak lagi sah, dan dia tidak bisa berlanjut dalam berumah tangga. Nah, tapi kenyataannya di tengah masyarakat banyak terjadi kerancuan-kerancuan seperti itu. Nah, untuk itu, mengantisipasi hal itu perlu kita memahami sebenarnya apa makna kufur dan berbagai macam kekufuran serta apa karakteristik orang-orang yang kafir tersebut. Yang perlu kita ketahui, kembali kita kepada kajian kita yang lalu, kufur dan macam-macam orang kafir itu terdiri dari al-kuffarul munkiruna, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sebut dengan ateis. Orang yang sama sekali tidak mengenal Allah dan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliknya, apalagi sebagai sembahannya, ma'budnya. Orang seperti ini adalah alladzina yakfurun, orang-orang yang kufur biqulubihim wa alsinatihim, dengan hati mereka dan lidah mereka. Jadi untuk orang seperti ini, jangankan kita akan berbicara tentang tauhid kepadanya, wujud Allah, keberadaan Allah saja tidak diakuinya. Mereka tidak peduli dengan Rasul, dengan Nabi, dengan kitab, dengan apapun. Kenapa? Karena asal dari keimanan yang lain itu, kalau kita bicara rukun iman, iman kepada malaikah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab,
iman kepada hari akhir, semua itu berpangkal kepada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengingkari Allah, tentu dia ingkar dengan kitab. Siapa yang menurunkan kitab? Kalau orang itu mengingkari Allah, tentu dia mengingkari Rasul. Para Rasul dan para Nabi. Kenapa? Karena Rasul dan para Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia ingkar dengan Allah misalnya, tapi dia mengimani Nabi, itu bohong. Itu bohong. Kenapa? Bagaimana mengimani Nabi dan Rasul dengan mengingkari Allah? Padahal para Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 22, "Wa man adhlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Orang ini berpaling dari peringatan. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui asal sama sekali. Jadi kalau orang mengingkari asal, otomatis segala apa yang bercabang dari yang asal dia batalkan dan dia ingkari. Itu adalah kategori yang pertama dari orang-orang kafir. Sekarang banyak orang seperti itu. Di dunia barat yang berkembang hari ini adalah orang-orang yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Ketika mereka mulai menganggap bahwa agama ini menjadi pengekang langkah mereka, dan ditambah lagi agama yang mungkin selama ini mereka anut tidak menjawab berbagai pertanyaan di dalam diri mereka, akhirnya di antara mereka ada yang memilih apa? Memilih tidak percaya sama sekali. Ya sudahlah, tidak ada urusan agama. Nah. Dan mereka sangat tidak nyaman kalau ditanya apa agamamu. Di barat kan dianggap hal yang tabu. Ada perkara-perkara yang di barat tidak nyaman orang ditanyakan. Termasuk diantaranya adalah agamamu apa. Dan termasuk kalau ada orang berjalan berdua kemudian ditanya, kamu menikah atau bagaimana? Ada yang tidak nyaman. Jadi, orang-orang yang mengingkari sama sekali wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas adalah orang-orang yang kafir, baik secara qalb, secara hati maupun lidahnya. Terus bagaimana mereka meyakini kehidupan ini? Toh mereka juga akan mengalami kematian. Mereka sering berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jathiyah. Di orang seperti ini begitu. Ayat 24 dari surah Al-Jathiyah. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kata Allah, mereka itu berkata, kehidupan yang ada ini adalah kehidupan duniawi saja. Terus kalau binasa bagaimana? Ya saatnya tiba. Jadi yang membinasakan kita apa? Waktu yang berjalan.
Sudah habis kehidupan di dunia, selesailah sudah. Walaupun nanti kalau kita analisa pendapat mereka ini sangat lemah. Kenapa? Karena mereka akan berpijak kepada teori sudfah namanya. Teori tiba-tiba. Terus kamu ada bagaimana? Ya tiba-tiba ada. Makanya ada sebagian orang yang nanti merujuk ke pendapat Darwin. Bahwa manusia ini lahir dari perubahan alami. Evolusi dari makhluk lain. Mengatakan manusia tidak diciptakan dengan sempurna seperti kita saat ini. Tetapi yang ada itu dahulu adalah kera, kemudian terjadi perubahan evolusi karena waktu berjalan, ya jadilah manusia seperti sekarang. Ada yang berpendapat seperti itu. Saya rasa yang di surau ini tidak ada satupun yang mau mengatakan bahwa dia berasal dari kera. Kita semuanya berasal dari Adam. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan rupa yang sempurna. Dan Allah berikan kemuliaan. Tapi begitulah mereka mengatakan nanti karakter kenapa mereka sampai berfikiran seperti itu. Nanti kita akan tahu karakteristik orang kafir itu. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatunad dunya. Ini tak lebih adalah kehidupan dunia kita. Namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup dalam kehidupan ini. Wa ma yuhlikuna. Dan tidak ada yang membinasakan kita illa dahar. Melainkan masa, waktu. Tentang kematian ya sudah. Itu alami. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sebenarnya tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa? So kalau dipertanyakan dengan mempergunakan nalar mereka, mereka tidak bisa jawab. Masa ada sesuatu tiba-tiba saja di muka bumi ini? Ini gelas ini tadi tidak ada. Kemudian dia ada sekarang. Kalau saya jawab, kalau ada yang bertanya, "Wako ada segala di meja muka buya tu?" Tiba-tiba saya ada tadi. Semua orang yang mengatakan, kan naik buya tu baal itu. Nah itu. Jadi tidak ada di dalam kehidupan dunia ini yang begitu saja ada. Allah Subhanahu wa taala mengikat tatanan di dalam kehidupan dunia ini dengan sebab dan akibat. Apabila ada sesuatu, tentu ada penyebab sesuatu. Namun kalau kita urai terus, kita akan bertemu dengan penyebab yang utama akan wujudnya segala sesuatu di muka bumi ini. Tentu tidak mungkin akan berfikir terus berantai seperti itu. Yang dikatakan berfikir tasalsul. Ini ada disebabkan oleh itu ada disebabkan oleh sana ada disebabkan oleh sini ada, ini ada sampai kapan akan berhenti begitu? Sama dengan cerita ayam dari mana? Telur dari mana? Ayam itu dari mana? Nah, sudahlah berfikirlah sampai besok saya pergi dulu. Besok kalau bertemu ada yang lain baru informasi, tidak ada, kan begitu terus. Jadi kalau dikatakan anak dari bapak, bapak dari anak. La wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Inilah, karena itu banyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun kepadanya, berbanyak berzikir, bermuhasabah. Karena negeri kita ini haula wala quwwata illa billah.
Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Anta arhamur rahimin. Wa marfa'anna bala. Lanjutkan. Jadi mereka berpandangan bahwa kehidupan ini hanya ada di dunia. Tetapi kalau kita pertanyakan apa penyebab segala sesuatu ada, mereka akan menjawab bisudfah, tiba-tiba. Tentu akal manusia tidak akan bisa menerima sesuatu ada begitu saja secara tiba-tiba. Jelas, akal tidak menerima itu. Nah, karena itu Allah katakan wa ma lahum bidzalika min ilm. Dengan kesimpulan mereka itu sebenarnya menunjukkan mereka tidak punya ilmu tentang itu. Mereka ingkari apa? Bukan hanya wahyu, bukan hanya berita yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Mereka malah mengingkari apa? Akal mereka sendiri. Jadi yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia tidak percaya dengan adanya Allah, adanya Khalik pencipta alam semesta ini, dan mereka hanya berkeyakinan bahwa kehidupan mereka hadir begitu saja, kemudian kalau mereka mati ya sudah selesailah, tidak ada tempat kembali, tidak ada asal kejadian mereka, semuanya adalah karena pengaruh waktu. Saatnya mereka ada, saat mereka berakhir, ya berakhir. Yang diingkari oleh mereka sama sekali apa? Kalau mereka mau merenung, yang mereka ingkari bukanlah khabar, bukan wahyu dari Nabi dan Rasul sebenarnya. Tapi terlebih dahulu mereka telah mengingkari apa yang ada dalam kepala mereka, akal. Tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba ada. Segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Ma min mawjudin illa walahu mujid. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini ada, melainkan pasti ada yang mengadakan. Dan itu mudah diterima sebenarnya oleh nalar. Sebagaimana mudahnya kita melihat matahari pagi terbit dari timur, sore terbenam di barat. Kan tidak sulit kan mengakuinya. Tidak yang bisa berpendapat lain di sini. Semudah kita tadi merasakan ada dentuman seperti gempa terasa. Siapa yang mengingkarinya? Tidak ada. Nah, bila demikian adanya, berarti yang pertama sekali mereka ingkari apa? Adalah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berfikir, untuk mereka bisa menjangkau ilmu yang sederhana. Mereka dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak punya ilmu sama sekali. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sedangkan kamu tidak ada mengetahui apapun. Kan begitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lahir, kamu tidak punya ilmu. Walladzi akhrajakum ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah berikan apa? As-sam'a wal absar wal afidah. Diberi oleh Allah 3 alat untuk orang bisa memiliki ilmu sebelum nanti kemudian datang wahyu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kepadanya untuk menambah
keilmuannya itu. Jadi ilmu dasar yang sebenarnya bisa mereka raih dengan 3 alat tadi sudah tidak mereka pakai. Jadi kalau Allah katakan bahwa mereka wa ma lahum bidzalika min ilm, dengan pernyataan mereka bahwa mereka hanya hidup di dunia, mati di dunia, ditentukan oleh masa dan waktu saja, itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak berilmu sama sekali. Terus yang mereka ikuti apa? Kata Allah, inhum illa yazunnun. Mereka hanya mengikuti apa? Zon. Dugaan yang tidak tegak di atas dasar ilmu. Nah, ini adalah kelompok kufar al-munkirun, orang kafir yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah al-kuffarul jahidun. Nah, itu orang-orang kafir yang membantah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membantah, menolak apa yang dibawa oleh Islam yang merupakan ketentuan yang pasti, yang mudah untuk mereka ketahui. Orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, aqibatul mufsidin. Wajahadu biha, mereka membantah, mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Nah, apa yang membuat mereka mengingkari dakwah para nabi, yang membuat mereka menolak ajaran Islam yang sebenarnya mudah mereka cerna, mereka ketahui tanpa mereka harus berfikir terlalu keras untuk menemukan kesimpulan dan rumusannya? Ya, karena mereka digoda, dibuat yakin oleh nafsu mereka secara zulman dan uluwa, karena merasa pantang untuk tunduk, menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fanzur, coba lihat, kaifa kana aqibatul mufsidin. Nah, kelompok yang seperti ini ada seperti orang-orang yang menentang Rasulullah ketika di Makkah, kaum kufar, kaum musyrikin. Mereka tahu kadang kebenaran, mereka mengakui adanya Rabbul Alamin, mereka sulit menolak apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Karena apa? Nafsu mereka, kedudukan mereka, ketakutan kehilangan pangkat dan jabatan.